Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul bersama bersilaturahim di rumah keluarga besar Sekilir, rumah keluarga besar kita di Kualu, Sukakarya. Dan hari ini bertepatan hari Sabtu, kita melaksanakan wirid bulanan keluarga besar Sekilir. Dan insya Allah hari ini sudah datang penceramah kita, Al-Ustadz Ustadz Jaya, dan juga sekalian memimpin doa untuk acara wirid bulanan kita ini. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini agenda yang akan kita laksanakan pada wirid bulanan keluarga besar Sekilir. Yang pertama adalah kata sambutan dari ahli bait. Mungkin di sini saya mewakili ahli bait juga mengucapkan selamat datang kepada bapak, paman, adik, anak, keponakan, semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mulai baca Yang kedua, agenda selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Aisyah. Oh, Naila kepada Ananda Naila. Anak. Ya. Silakan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Ya, sana jangan ada tidak. Ini sini. Ya. Biar nampak videonya. Nah, putaran.
kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak memperpanjang agenda, marilah kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu menyampaikan salah satu penyampaian ayat-ayat suci Al-Quran, ceramah, petata petiti, ya, untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Jaya kami persilakan untuk menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, kesehatan, bahkan nikmat bisa berkumpul di rumah Sahibul Bait, orang tua, dan juga sebagai paman ini. Dan alhamdulillah perjumpaan Rutin. kita di sini malam ini adalah malam 10 Syu'ara, yaitu 10 daripada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 Muharram. Maka di sini ada kelebihan daripada hari yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yaitu Rasulullah SAW bahkan memuliakan bulan ini dengan berpuasa dari awal sampai 10 Muharram. Jadi alhamdulillah mama, paman, saudara, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini adalah kita ingin membahas mengenai yang berhubungan dengan keadaan hati, yang mana ada satu kisah mengenai Fudail bin Iyad. Dalam kitab-kitab sering bahas nama seorang imam, sultan, pemimpin, bahkan beliau adalah ahli dalam hadis. Beliau adalah dahulunya di zaman Rasulullah SAW. Setelah itu ada zaman tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Beliau masuk ke zamannya tabi'in. Dan bahkan beliau ini dahulu sebelum menjadi seorang yang baik, beliau adalah seorang pembegal, tukang curi, merampok. Saya cerita sedikit sebelum bahas Fudail bin Iyad. Ada kawan saya pemain kayu dulu. Jadi dia suka menebang pohon-pohon untuk diambil kayunya. Itu pekerjanya untuk pegang sinsur sekitar 13-14 orang. Sehari itu dapat 3 truk. Satu truk itu uangnya 24 juta. 3 truk 24 kali 3, 73 juta sehari. Tapi duitnya nggak berkah. Kadang dia ditangkap polisi, kadang harus masuk penjara sehari, 2 hari. Nyimpan duit di tempat bawang, di dalam mesin cuci, dibuat di belakang kap mobilnya tempat nyimpan uang cadangan. Suatu ketika dia cerita, dia dulu sama Cina jualan kayu. Sampailah di titik 0, uang habis. Dia bilang, ini di Sukakarya ini pernah Ustaz, saya udah mau begal nih. Sekitar jam 2 malam, saya tunggu ibu-ibu.
tapi tidak ada satupun yang lewat. Kalau ada yang lewat, saya ambil tuh tasnya. Alhamdulillah sekarang orangnya sudah bertobat, sudah sholat 5 waktu ke masjid, sudah punya harta lagi, kembali lagi, bahkan mobilnya sudah 2, sempat 2. Jadi keadaan hati seorang ini bisa berubah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fudail bin Iyad ini adalah terkenal dalam kitab-kitab kami adalah orang soleh, menterjemahkan dari hadis, fikih. Tapi dahulu beliau mendapatkan keadaan hati yang berubah ini ketika beliau manjat belakang rumah orang. Sampailah suatu ketika mendengar seseorang membaca suci Al-Quran, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tidak datang bagi orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman ini apakah tidak datang rasa takut hatinya karena berzikir kepada Allah? Maka pada saat itu dia ingat kepada Allah atas dosa-dosanya. Selama ini dia mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara merampok, merampas. Dia adalah orang Islam tapi kok mencuri. Sadar. Berarti inilah saatnya bagi saya seorang beriman ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama, orang beriman ini dia ada khauf, rasa takut. Yang kedua, roja, harapan. Kalau harapan ini ditumbuhkan kita dengan cara kita adalah mengharapkan surganya Allah. Makanya di dalam doa diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari 4. Yang pertama ialah min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tak bermanfaat. Berapa banyak orang dengar khutbah Jumat tapi tak ada satupun yang lengket di kepala, di hatinya. Kenapa? Tak langsung diamalkan, jadi lupa. Berapa banyak dengar khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ingat mana yang diamalkan? Tidak ingat. Karena apa? Karena dia tidak mengamalkan tadi. Lupa ilmunya, tidak ingat apa yang diamalkan setelah itu. Berapa banyak dengar kajian, tidak ingat apa ceramahnya. Kenapa? Tidak diamalkan. Makanya ada doa dari Rasulullah supaya dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak takut kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang sekarang meninggalkan sholat tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi ada teguran fawail, celakalah, lil qasiyah, bagi yang hatinya ini keras. Jadi kerasnya ini adalah keras daripada mengingat Allah, min dzikrillah. Kalau dilihat daripada ayat yang berhubungan dengan tafsir ataupun yang berhubungan dengan hadis yang dibacakan tadi, fawailun lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah, celakalah bagi orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Disebut nama Allah, hatinya tidak ada lagi rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah minta sama Allah supaya kita ini mendapatkan yang namanya wa nafsin la tashba', jauhkanlah ya Allah daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Banyak penyakit hati nih, mama, bapak semua punya mobil satu, ingin beli mobil lagi.
Punya mobil dah bagus, ingin yang terbaru. Punya rumah dah bagus, ingin dirombak lebih bagus, tapi bukan keperluan, hanya untuk mempercantik saja. Udah dapat lagi, pengen yang beli lagi yang bagus lagi. Ini adalah hati yang tidak pernah kenyang. Kemudian yang terakhir adalah wa du'ain la yusma', doa yang tidak didengar. Jadi dalam kitab Hayatus Sahabah ini mengenai pembahasan 4 permasalahan tadi, baik daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ya kan? Kemudian hati yang tidak takut kepada Allah, kemudian kepada nafsu yang tidak pernah kenyang, doa yang tidak didengar. Maka di dalam kitab ini diperdalam mengapa doa-doa kita tidak didengar. Karena hati kita tidak ada harapan kepada yang tiga tadi, dijauhkan dari yang tiga. Jadi mengapa doa kita tidak didengar oleh Allah? Karena punya ilmu tak diamalkan. Yang kedua, hati tak takut kepada Allah. Yang ketiga, selalu ingin keduniaan. Kalau mau hati kita ini diarahkan kepada yang benar, ialah kepada akhirat. Setiap apa yang kita tabung, kita simpan, niatnya untuk ibadah. Punya uang nih untuk sekolahkan anak, bagaimana anak menjadi anak soleh-soleh. Bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk menampilkan, oh anak saya sekolahnya bagus ini, tapi dia jauh daripada Allah. Kemudian punya kendaraan bisa dipakai untuk ibadah, untuk menolong orang, untuk ibadah, untuk sosial, untuk ke masjid, untuk pribadi ibadah, untuk menyenangkan keluarga, untuk silaturahmi, macam-macam. Punya rumah juga untuk ibadah. Tapi kalau untuk kesenangan hati yang berhubungan dengan nafsu, untuk mengumpulkan harta, maka ini menyebabkan doa tidak diterima. Baik dari hati yang tak takut kepada Allah, cahaya sudah jauh, tambah lagi nafsu diperturutkan, tambahlah dia menjadi orang yang betul-betul tenggelam dengan keduniaan. Jadi Fudail bin Iyad ini mendengar ayat yang berhubungan dengan apakah tidak datang bagi orang yang beriman, hatinya itu takut karena mengingat Allah, maka beliau langsung tobat, berhenti daripada merampok, berhenti daripada mencuri. Maka dimuliakan oleh Allah menjadi syekh, sultan, menjadi seorang ahli dalam bidang hadis. Jadi kalau hati kita berubah menjadi baik, maka diri kita akan menjadi baik. Hati kita ini jauh dari Allah, maka diri kita pun berubah menjadi kelakuan kita tidak baik. Jadi mama, ibu, bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini satu keadaan mengapa doa kita tidak diterima, karena keadaan hati kita tadi. Maka mulai saat ini hati kita rubah. Yang kedua, yang berhubungan dengan hati yang punya harapan untuk surganya Allah, bagaimana kita munculkan? Ternyata menghidupkan hati kita ini bisa kita dengan menyenangkan orang lain. Menghidupkan hati bisa dengan menyenangkan orang lain. Salam. Ini kisah mengenai orang yang berhubungan dengan orang. Sama, sebelum beliau menjadi orang yang soleh, beliau juga riwayat hidupnya adalah preman pasar. Waalaikumsalam. Dinar adalah dulu seorang preman pasar. Dia juga suka minum minuman keras, suka bertumbuh berkelahi. Tapi suatu ketika dia melihat seorang bapak yang lemah dirampok sama preman juga. Dilihatnya lah bapak lemah. Maka dilihatnya dari jauh, didengarnya perkataan orang yang lemah tadi. Apa yang diucapkannya? Kurang lebih dia mengatakan, kamu
kecuali karena ada hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang membeli sesuatu dari pasar kemudian dia membawa pulang untuk menyenangkan anak perempuannya, maka Allah SWT akan memandang rahmat kepada dia di hari kiamat. Maka seorang tua ini di pasar, ternyata barang yang diambilnya dicuri, diambil sama orang yang preman pasar tadi. Malik bin Dinar ini kepala suku, lebih preman dari preman tadi. Oh, ini yang didengarnya ini membuka hati dia dari orang yang lemah tadi. Maka dia datangilah, dia ibaratnya disikatnya lah yang kuat tadi, diambilnya lah barang tadi, dipulangkannya. Maka apa kata Malik bin Dinar? Dia dengar tadi apa yang diamalkan orang yang lemah tadi, bahwasanya dia ingin menyenangkan keluarganya. Maka dia bilang, saya minta doa dari anak-anak bapak. Maka diminta doa, doakan saya. Maka seorang Malik bin Dinar ini mendapatkan hidayah karena menginginkan menyenangkan orang lain. Karena bagaimana seorang bapak yang lemah tadi tak mampu untuk menyelamatkan dirinya, dia bisa menjadi bapak yang senang membawa sesuatu ke keluarganya, dan bahkan Malik bin Dinar titip doa dari anak perempuannya. Begitulah seorang Malik bin Dinar mendapatkan hidayah. Maka mama bapak semua yang dimulakan oleh Allah SWT, kita hidup nggak tahu berapa lama ini. Saya ada sekitar seminggu yang lalu anak muda sakit liver, bengkak liver. Kita ruqyah sekali, alhamdulillah enak. Jumpa lagi 2 hari 3 hari berikut kita ruqyah, kita bacakan doa, enak. Baru kemarin pagi menjelang subuh dia berangkat ke rumah sakit, meninggal dunia. Dia kerja di daerah kehutanan. Anak muda, orang tuanya punya anak yang nampak di matanya terbaring selama kurang lebih seminggu. Dikira akan sehat, ternyata meninggal. Mengapa bisa meninggal? Karena ajal tak ada itu. Sekitar kurang lebih sebulan yang lalu saya juga pernah ruqyah juga bapak-bapak umur 60 tahun. 3 hari sebelumnya Ustaz tolong, Ustaz datang. Tapi 3 hari lagi ya, tunggu keluarga kami kumpul. Baik, saya sampaikan. Datanglah saya ke sana. Setelah 3 hari dijanjikan, rencana siang, tapi datang menjelang asar. Datang menjelang asar, di rumah bapak itu keluarganya ini banyak dari keturunan orang-orang Cina, tapi ada juga sebagian mu'alaf. Datang ke sana, dia sudah terbaring, masih bernapas normal, tapi dia tidak berkata-kata. Katanya startnya awalnya 3 hari sebelumnya dia linglung. Kadang turun tangga lupa, kadang dia sadar, kadang tak sadar. Kemudian pas hari datang itu, siangnya itu masih normal Ustaz. Pas Ustaz datang menjelang asar inilah dia terbaring. Jadi kita bacakan istighfar, Al-Fatihah, ayat kursi. Pas di sana keluarganya mengatakan ini pas itu dia ada suara gitu. Jadi ketika orang sakaratul maut ada agar-agar, ada seketika keluar napas suara dari tenggorokan seperti itu. Pada saat itu saya tidak fokus ke situ, tapi fokus baca doa sampai selesai. Angin kuat, selesai baca doa kurang lebih 10 menit lebih lah. Dilihat kayaknya nggak bernyawa ini. Dilihat tidak ada nafasnya, dada nggak bergerak. Saya bilang sama keluarga ini sudah tidak bernyawa. Untuk memastikan boleh dibawa ke klinik terdekat, tapi klinik semua dokter sekitar klinik nggak mau dia. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Santa Maria rencananya. Akhirnya ada rumah sakit yang lain, saya lupa. Kemudian apa kata satu anak dia, Ustaz, saya takut orang tua saya belum mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam hadis Nabi, man qala la ilaha illallah
Mangkana fi akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucap la ilaha illallah, di akhir hayatnya dapat mengucap la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Maka Ustaz, orang tua saya belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, Ustaz, katanya. Mudah-mudahan ketika kita baca doa tadi, dia berzikir juga, dia beristighfar juga mengikuti saya, tapi dalam hati. Mudah-mudahan. Maka Bapak, Ibu, Mama, Paman semua yang dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah penentu hidup kita di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhir. Bagaimana akhir hidup kita? Apakah semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Kalau hidup kita semakin dekat kepada Allah, berarti alamat kita husnul khotimah. Kalau semakin hari kita semakin jauh dari Allah, duduk dengan orang-orang yang lalai, tidak sholat, tak mau sholat, sibuk mengumpulkan harta, jauh dari sedekah, pelit. Hari-hari kita bermaksiat, atau mungkin masih ada yang minum khamar, bahkan berzina, maka bertobatlah. Kata Rasulullah dalam suatu mafhumnya adalah sebelum matahari berubah dari timur ke barat, sebelum hari kiamat datang, matahari ini tidak terbit dari timur ke barat, tapi dari barat ke timur. Kalau sudah berpindah matahari dari barat ke timur, maka pintu tobat sudah ditutup. Menangis darah pun kita mau qadha sholat, kita mau kita bertobat, berhenti minum minuman keras, tak diterima tobatnya lagi. Maka di kesempatan, mumpung di malam yang mulia oleh Allah SWT, yang dikasih malam ini masih hidup, di tanggal 10 tahun Islam ini, 10 Muharram ya, maka ada hadis Nabi, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Ashura wassa'a Allah, atau wassa'a Allah fi sanati. Barang siapa yang meluaskan, melapangkan keluarganya di hari Ashura, artinya 10 Muharram ini kita lapangkan belanja, apa keperluan anak istri, luaskan, bawa ke pasar, belanja apa keperluannya, pakaian, makanan, apa keperluan sekolahnya, luaskan, maka Allah akan luaskan rezekinya dalam 1 tahun. Ini sudah dibahas sama ulama, bahwasanya banyak periwayat-periwayat hadis yang semirip dengan pembahasan ini, maka menjadi kuatlah hadisnya. Memang ada sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif. Walaupun dhaif, tapi dia punya riwayat yang kuat. Banyak sahabat-sahabat Nabi, banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, sehingga ini hadis tidak bisa dipungkiri. Jadi mulai malam ini sampai menjelang adzan maghrib besok, luaskanlah rezeki keluarga-keluarga kita yang terdekat. Apa maunya? Belanjakan, mumpung ada harta kita. Inilah waktu kita beramal. Kasih, senangkan, maka Allah akan luaskan rezeki kita dalam 1 tahun ini, insyaallah. Jadi paman, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi poin yang kita bahas hari ini adalah mengenai keadaan hati. Bagaimana hati kita ini ada takut kepada Allah. Yang kedua, kita ada harap surganya Allah, hidayahnya Allah. Caranya apa? Berbuat baik, senangkan orang lain. Siapa yang paling berhak kita senangkan? Istri dan anak kita, bapak kita, keluarga kita yang terdekat. Sudah bisa bermain lebih jauh kepada paman bibi kita, ya, kepada sepupu kita, keponakan, itu lebih dahsyat lagi. Bahkan kepada tetangga yang terdekat. Mudah-mudahan mama semua, paman bibi, saudara semua, di hari 10 Muharram ini diberkahi oleh Allah SWT. Kalau dapat puasa, ya, besok saya pun ada menyantuni anak yatim di sekitar rumahan
rumah Ustaz Abdul Somad yang lama dulu, kita ada buat makan-makan dengan anak yatim, kita ada ceramah, ada berikan amplop juga. Jadi inilah cara-cara orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan mamak semua, paman semua bisa untuk keluarga dulu dipenuhi, bisa nanti melebar kepada anak yatim juga. Nah, jangan lupa kalau menyantuni anak yatim, dalam hadis di dalam pembahasan Imam Suyuti bahwasanya ingin doa kita diterima oleh Allah. Pada saat itu kita bisa berdoa ketika menyantuni anak yatim dengan memberikan makanan yang kita makan, usap kepalanya, berdoa. Apa hajat bapak semua, mama papa semua, paman bibi dan saudara semua yang selama ini belum tertunaikan, kasih makan anak yatim dari makanan yang kita sukai, pegang kepalanya, doa. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Amin. Itu saja, lebih dan kurang datang dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya enggak? Langsung aja lah ada jam segini. Ustaz, aku Oke. tanya aja Ustaz, masalah mengkodo sholat yang harus ditinggal, baca dulu Ustaz. Mengfoto sholat, kalau kita dulu sering sholat yang tertinggal misalnya dari umur 13 tahun balik, sadar di umur 30 misalnya. Nah ini misalnya dia sudah 17 tahun meninggalkan, banyak subuh aja tinggal, maka foto dikira-kira aja, Bukan banyak subuh, tinggal semuanya. ulang semua. Nah, Dikira-kira 17 tahun buat kalendernya tuh saya minta print dari tempat komputer, fotokopi itu bisa kita minta. Nanti dari situ kita contreng subuh dah, zuhur dah, asar. Waktunya kapan saja boleh. Mau habis subuh sholat zuhur boleh, mau habis subuh sholat asar boleh. Kalau takut orang melihat di masjid, di rumah bisa dipoto. Jadi contreng, jadi tahu kita ini sudah kita kerjakan sebulan penuh itu 5 waktu. Tapi kalau nggak ditandai kan nanti nggak tahu. apa mungkin sanggup diganti selama yang tertinggal lu Banyak kira? kawan di pondok, waktu saya mondok di Jawa Tengah, yang mondok tuh banyak umur-umur 2 aja waktu itu. Ada yang tamat sarjana S1, S2, dia masuk pondok, baru sadar, dikejar, bisa. Ngumpulkan uang aja 1.000, 2.000 aja bisa kita tiap hari. Nah, itu yang masalah mengkodo itu kan. Ya sama, sholat kan cuma 20 menit. Yo masalahnya mengantinya kan awak doang lah yang menganti. Enggak, itu kan yang dikerjakan mengkodo. Usaha kita secara manusia. Ya waktu. Yang seras. Penting niat itu. Nah, niat ada usaha. Niat untuk menggodok itu. Berarti 2 rakaat aja. Ya sama, nah subuh 2 rakaat, zuhur ya sama. Oh, berarti double. Kalau kodok tuh Double. tetap Kapan saja bisa. sholat seperti biasa 4 rakaat. Apa yang tertinggal kita bayar itu. Asar Itu bayar kan. kodok tuh bukan kosor. Ini beda. Kodok sama kosor beda. Kalau kosor itu mempersingkat dari ampe jadi 2. Kalau kodok itu mengulang tetap rakaat. Tetap nggak ada yang Nggak ada yang dirubah. Jadi di print aja kepala tahun kira-kira 7, mungkin lah 7 oleh tahun yang lalu. niat taubatnya itu nilainya. Kalau sholatnya sendiri perbuatan kita menuju taubat nggak apa-apa. Kapan saja, misalnya malam sebelum tidur mungkin kita udah taubat terus. Tapi setiap malam mau dikerjakan sebagai bentuk penutup sebelum tidur boleh juga. Mungkin ada sehari ini dia melakukan kesalahan dosa yang dia tidak ketahui atau dia tahu. Tapi yang aslinya itu kan ada 2 nih, istighfar minta ampun sama Allah. Yang kedua taubat. Taubatnya apa beda dengan istighfar biasa? Taubat ini yang pertama dia menyesal. Yang kedua tidak melakukan lagi. Yang ketiga tidak mengulangi. Jadi bukti dia sholat sunat taubat itu berarti dia sudah mengikrarkan bentuk dirinya, minta sama Allah supaya saya ini tidak mengulangi lagi. Bagus juga, jadi lebih nampak. Tapi kalau kita diam saja, niatkan menyesal, tidak melakukan, tidak mengulangi, pada saat itu memang tidak minum minuman keras lagi. Memang dari hatinya sudah menyesal, tidak melakukan pada saat itu dan tidak akan mengulangi lagi. Memang sudah dihitung tobat. Bahkan guru mengatakan dulu,
Maulana Jamil, taubat ini secepat membuka gembok. Buka gembok kan pakai kunci cetek gitu. Nah, begitulah taubat begitu cepat. Tapi kalau yang mau sholat sunat taubat silahkan. Nah, kalau sholat sunat taubat itu bukan berarti kita tetap harus kodok, sholat kodok juga kan? Kalau sebagian ulama mengatakan yang kodok ini ya bagi kita mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab fikih semua ya kodok tetap kodok. Iya. Walaupun ada sebagian mengatakan ya sudah sholat sunat taubat sudah dimaafkan Allah. Ya, tapi yang namanya hutang sebagian mengatakan itu tetap dibayar. Sama kayak kita hutang semua orang 2 juta. Walaupun kita minta maaf, mungkin di mulutnya katanya yalah nggak apa-apa, tapi hatinya belum tentu. Nah, makanya untuk menutupi itu ya bayar aja dulu, baru minta maaf karena terlambat. Itulah kalau diintikan. Tapi ya nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi dengan usaha seperti itu apa kata mas saya? Orang yang berutang sama kita 2 juta tapi diangsur-angsurnya minta maaf, apa lebih sayang mana orang melihat orang yang berusaha mengangsur tadi dengan dibandingkan dia duduk biasa-biasa saja menikmati duit 2 juta tapi tak bertanggung jawab, hanya minta maaf. Mana yang kira-kira Bang lihat orang tuh lebih seret hati kita? Lebih bagus yang kita Usaha tadi kan? Nah, kita hargai dia kan? Nah, seperti itu. sesuai. Ya, alhamdulillah. Ceramahnya luar biasa. Sudah sampai di penghujung. Jadi langsung Ustaz kita doa sekalian, kita akhiri juga. Saya sebagai moderator MC mengakhiri acara malam ini. Sekalian setelah doa kita langsung menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Ahlul Bait. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama Bapak Mama kita niat taubat atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kita istighfar dan taubat bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمني بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك.
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Allah, Kau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau adalah Zat Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami adalah hamba-hamba yang lemah, Ya Allah. Hamba-hamba yang Kau berikan rezeki setiap hari, Ya Allah. Hamba-hamba yang selalu menggunakan nikmat Engkau, Ya Allah. Terkadang kami salah menggunakan nikmat Engkau, Ya Allah. Terkadang kami lalai dari mengingat Engkau, Ya Allah. Terkadang kami tidak khusyuk dalam solat kami, Ya Allah. Ya Allah, terkadang kami melalaikan solat-solat kami. Terkadang kami menggunakan harta kami tidak pada tempatnya, Allah. Terkadang kami menggunakan badan kami tidak pada tempatnya, Ya Allah. Ya Allah, Kau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Zahir dan batin, Ya Allah. Terang-terangan tersembunyi, Ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terkhusus kepada kedua orang tua kami, Ya Allah. Baik yang hidup maupun yang telah tiada, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah orang tua kami rahmat yang bercurah. Bagi orang tua kami masih hidup, Ya Allah, dekatkan selalu dengan majlis ilmu, dengan halaqah-halaqah Quran. Dekatkan selalu dengan orang-orang soleh, Ya Allah. Berikan umur mereka berkah, habiskan waktu mereka dengan perkara yang Kau ridhai, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah amal bagi orang tua kami yang telah tiada, yang telah masuk kubur, Ya Allah. Jadikanlah kubur yang terang benderang, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah waktunya singkat menuju hari kiamat, Ya Allah. Jangan siksa orang tua kami, Ya Allah, dalam kuburnya, Ya Allah. Masukkanlah, Ya Allah, angin-angin segar, angin surga ke dalam kuburnya. Belah ketenangan, kenyamanan di dalam kuburnya. Ya Allah, rahmati sayang mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami keluarga berkumpul di dalam majlis ini, Sahibul Bait. Ya Allah, berkahilah Sahibul Bait, Ya Allah, ahli keluarga di dalam rumah ini, Ya Allah. Baik bapak dan ibu, mama, semua, Ya Allah. Anak-anaknya jadikanlah orang-orang soleh-soleh, Ya Allah. Turunan juga soleh-soleh, Ya Allah. Berkalian kehidupan, Ya Allah. Bagi kami berdoa juga, Ya Allah, dapatkanlah kehidupan kami yang nyaman, tentram, bahagia dunia maupun akhirat. Anak keturunan kami soleh-soleh, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami. Berilah umur kami ini umur yang berkah, dihabiskan dengan perkara yang betul-betul menjadikan kami betul dekat dengan Kau, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang menyebabkan Kau marah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dapatlah kami untuk menyenangkan saudara-saudara kami di malam 10 Muharram ini, Ya Allah. Sampai menjelang maghrib 10 Muharram habis, Ya Allah. Dapat kami mengamalkan hadis-hadis Nabi, Ya Allah. Mudah-mudahan kami dengan menyenangkan orang lain, menyenangkan saudara-saudara muslim kami yang ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya. Dia kami memuliakan kalimat la ilaha illallah. Dia kami memuliakan karena mengamalkan sunnah. Maka, Ya Allah, jadikanlah kami juga orang yang disayangi, orang yang cintai. Kau cintai kami, Ya Allah. Kau cintai kami dan sayangi kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebab kami juga dimudahkan dalam ibadah kami. Dimudahkan kami mendapatkan hidayah dalam amal-amal kami. Supaya kami diringankan langkah-langkah kami untuk pergi ke masjid, Ya Allah. Supaya kami mudah untuk menyebut amal-amal Kau, Ya Allah. Di dalam pembacaan kalamullah, dalam Al-Quran pun kami mudah, Ya Allah. Ya Allah, dan dengan sebab kami menyenangkan saudara kami, jadikan hati kami berlembut, Ya Allah. Dan juga kami memperlukan harta menjadi tujuan akhirat kami, Ya Allah. Bukan hanya dunia belaka, Ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, jadikan kami bermanfaat untuk sesama. Kemudian bagi saudara kami yang sakit, Ya Allah, angkatlah penyakitnya. Bagi saudara kami yang ada masalah, baik dalam masalah rezeki utang piutang, angkatlah utang piutangnya, Ya Allah. Tunaikanlah semua hajat-hajatnya. Beri rezeki yang berlimpah, Ya Allah. Bagi saudara kami yang susah mencari pekerjaan, mudahkan mendapat pekerjaan yang halal, Ya Allah. Dan bagi saudara kami yang bertikai, damaikanlah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha mendengar, Ya Allah. Alamul ghuyub, mengatur perkara gaib. Engkau Al-Alim, Maha mengetahui. As-Sami' Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Ya Allah,
Kabulkanlah doa-doa kami. Tidak semua doa bisa kami sebutkan di sini, ya Allah. Kabulkanlah apa yang di dalam hati saudara-saudara kami, di dalam hati mama kami, di dalam hati mama papa kami, ayah ibu kami, ya Allah, saudara-saudara kami dalam majelis ini. Dengarkanlah doa-doa mereka, ya Allah. Kabulkanlah mereka doa-doanya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallah. Yuk makan yuk. Mau kamar mandi ayo. Makan lah. Hah? Iya, nangku kurang. Atau foto ini dah ya. Kenapa? Kantuk. Iya, aku ndak makan aku. Loh, pantas kurangnya apa lah aku bilang. Aduh. Mulai diapin.